أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal 'amal, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang kita berharap Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya, majelis yang kita berharap Allah turunkan pengampunannya kepada kita semuanya, dan majelis yang kita berharap Allah curahkan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan, insyaallah setiap bulannya kita akan membahas sebuah buku kecil, atau lebih tepatnya mandumah, ya, mandumah atau urjuzah, yang mana itu berisikan tentang sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya, seingat saya sudah kami sampaikan tentang pentingnya belajar sirah, ya kan? Muqaddimah tentang biografi penulis juga sudah, betul? Insyaallah saya tidak ulang lagi ya. Jadi kita langsung masuk pada bukunya, dan alhamdulillahnya lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita ini dimudahkan ngaji sekarang dapat buku gratis lagi dari panitia. Ini kalau sampai bolos banget kan berarti. Jadi buku type kecil ini atau kitab kecil ini itu kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang sangat luar biasa, yang mana dengan kita belajar sirahnya Nabi dengan cara yang lebih mudah, insya Allah. Dengan cara yang lebih mudah, nanti kita jelaskan ya. Silakan yang punya bukunya. Biasanya yang baca siapa? Ustadznya atau? Oh, ustadznya. Ya sudah, nasib ya. Ustadz zaman sekarang yang ini. Oh enggak apa-apa Bu, saya saja sudah, daripada nggak bisa pulang deh. Baik, jamaah rahmatullah, di halaman yang ke-7 saya mengacu ke mana, ke buku kecil ini ya. Nanti kita bahas syarahnya dari dua ulama, yaitu syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Nah, di halaman ke-7 ada biografi ringkas Ibnul Iz Al-Hanafi. Di pertemuan sebelumnya kita bahas agak panjang sebetulnya, tapi kita ngikuti urutan buku ini saja, tidak apa-apa, kita ringkaskan pembahasan ini. Nama lengkap beliau adalah Sadruddin Abul Hasan Ali bin Alauddin Ali bin Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ad-Dimashqi As-Salihi Al-Hanafi. Jadi namanya sangat panjang ya. Dari ujung namanya sudah kita tahu beliau bermadzhab apa? Mazhabnya apa? Hanafi. Dan kita sudah bahas panjang lebar bolehnya penuntut ilmu bermadhab dengan catatan tidak boleh fanatik. Bolehnya seorang penuntut ilmu bermadhab asalkan tidak fanatik. Bahkan Ibn Ikhlas
Al-Hanafi, ini mazhabnya Hanafi, tapi beliau menulis kitab larangan taklid. Kita masih ingat ya? Silakan nanti dilihat rekamannya pada pertemuan sebelumnya, saya tidak ulang lagi itu. Para ulama ahli biografi sepakat bahwa beliau lahir 22 Dzulhijjah 731 Hijriah. Ayah dan kakek beliau terkenal sebagai tokoh ulama Hanafiyah di zamannya yang mumpuni dalam berbagai cabang ilmu agama. Ayah beliau adalah Alauddin Ali, seorang qadhi besar, dan kakek beliau Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad juga seorang qadhi. Jadi beliau ini diapit oleh dua generasi ulama. Bapaknya ulama, kakeknya juga ulama. Subhanallah. Pendidikan dan bimbingan beliau, bimbingan ilmiah beliau dimulai dari keluarganya jelas. Ayahnya seorang qadhi besar, kakeknya juga seorang qadhi besar. Lantas beliau mengawali fase perjalanan menuntut ilmu, berguru kepada Al-Hafidh Abul Fidah Imaduddin Ibnu Katsir. Jadi salah satu di antara guru beliau siapa? Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Ahli tafsir, ya, ahli tafsir yang sangat masyhur, yang tafsirnya dikenal sebagai tafsir bil ma'thur, tafsir yang berdasarkan riwayat. Itu kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ilmu beliau, yakni ilmunya Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, ilmu beliau semakin luas dan matang, mengantarkan beliau sebagai seorang pengajar dan pengkhutbah. Beliau kalau ngasih ceramah itu luar biasa. Ilmunya luas, pemahamannya dalam. Beliau juga menduduki jabatan-jabatan ilmiah. Beliau sangat menjauhi sikap taklid termasuk pada madhabnya. Jadi beliau bermadhab Hanafi, tapi beliau tidak pernah taklid. Inilah sikap seorang alim ulama. Karena ada seorang penuntut ilmu yang sombong, gak usah madhab-madhaban, padahal aslinya pakai madhab. Yang ngomong gak usah madhab-madhaban itu saksikan, mesti dia merujuk kepada salah satu madhab. Pasti, saya katakan pasti. Karena mustahil dia akan mengkaji langsung ilmunya tanpa belajar tentang bagaimana madhab tertentu itu memahami ilmu itu. Karena apa? Karena kurun istimewa, kurun terbaik dalam syariat ini, masa-masa mulia dalam syariat ini adalah 300 tahun. Sebagaimana sabda Rasul, khairu quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku, kemudian setelahnya. Ulama mengatakan 300 tahun atau 3 abad. Bisa ada beda-beda pendapat lah. Nah setelah itu masa yang kemudian di bawahnya terus sampai nanti akhir zaman keadaannya tidak lebih baik daripada generasi yang awal. Bisa dipahami kira-kira ya? Maka di sini pentingnya kita mengikuti mereka, bukan taklid loh ya. Kalau taklid itu ngikut tanpa ilmu, pokoknya melotok. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah mengikuti mereka dengan ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Dia mengikuti mazhab Hanafi, tapi dia nggak taklid. Maksudnya nggak taklid itu bagaimana? Seandainya dari mazhab lain ada yang lebih rajih, ada hadis dan riwayat yang lebih sahih di luar pendapat mazhabnya, maka dia akan ikut. Itu maknanya tidak taklid. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Baik, ini penting dan kita sudah bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Beliau menjadi salah satu ulama Hanafi yang paling menonjol, menduduki jabatan qadhi sebagaimana leluhur-leluhurnya, kakeknya dan ayahnya. Beliau menjadi qadhi di pengadilan Hanafiyah di Damaskus di akhir-akhir tahun 777 Hijriah, menggantikan putra pamannya Najmuddin yang dipindah ke Mesir. Jadi menggantikan putra pamannya. Berarti kalau putra paman ini menggantikan siapa? Misanan, sepupu. Ibnu Abdul Aziz tercatat bahwa berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin dengan catatan luar biasa. Beliau sangat sibuk ya sejak muda sebagai pengajar di madrasah Kimaziyah, dan pada tahun 748 Hijriah, pada usianya belum mencapai 17 tahun, beliau juga sudah mengajar di Rakniyah dan madrasah Jauhariyah. Subhanallah ya. Umur belum jangkep 17 tahun sudah menjadi pengajar. Sudah jadi ulama ngajar. Zaman dulu itu kalau ngajar standarnya berat, gak sembarangan orang bisa ngajar. Meskipun Imam Malik berfatwa
usia 16-17 tahun, ulama-ulama lain berfatwa pada usia muda, bukan asal-asalan, bukan karbitan. Memang mereka ilmunya sangat dalam. Subhanallah. Di antara buku-buku beliau, Syarah Aqidah Thahawiyah, ini syarah yang sangat masyhur berkaitan dengan kitab Al-Aqidah Thahawiyah. Pokok-pokok ilmu akidah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Thahawi. Jadi kitab Aqidah Thahawiyah. Di sini ada kajian akidah? Tidak ada, belum. Nanti harus ada akidah ya. Syarah Aqidah Thahawi ini syarah yang sangat bagus, menjelaskan tentang kaidah-kaidah daripada kitab Al-Imam Thahawi rahimahullah. Manfaatnya sangat besar bagi kaum muslimin. Dia juga menulis kitab At-Tanbih ala Muskilatil Al-Hidayah, kemudian An-Nur Al-Lami fima yu'malu bihi fi al-Jami'. Kemudian juga kitab Al-Ittiba yang berisikan bantahan-bantahan bagi siapa saja yang bertaklid khususnya kepada mazhab Hanafi. Nah, ini beliau mengkritik orang yang taklid kepada mazhab Hanafi, padahal mazhab beliau apa? Hanafi. Nah, itulah di antara kejujuran ilmiah, dan memang penuntut ilmu harus begitu. Ulama itu memang luar biasa itu. Beliau sempat dihukum oleh penguasa setempat karena mengkritik dan menjelaskan kesalahan qasidah Ibnu Ayyabah yang berisi tentang pujian berlebihan kepada Rasulullah sampai melampaui batas. Kemudian beliau diturunkan dari jabatannya, ya, di penjara selama 4 bulan. Jadi karena mengkritik, ya, memuji Nabi itu perlu, tapi kalau sudah sampai melampaui batasan syariat maka dilarang, nggak boleh. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 792 Hijriah, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di As-Sofah Qasiyun di Damaskus. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itulah ringkas biografi Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, Sahibu Mandumah atau Sahibu Urjuzah. Jadi penulis kitab Mandumah ini dan penulis kitab Al-Urjuzah. Nah, halaman 10 dan 11 itu cerita tentang apa itu Mandumah. Apa itu Mandumah? Nanti saya jelaskan di poin pembahasannya ya, ketika masuk babnya Mandumah itu apa dan kemudian cara menghafalnya bagaimana. Baik, jamaah rahimakumullah, Ibu sekalian rahimakumullah, kita perlu belajar tentang sirah Nabi dan keutamanya sudah kita bahas. Panjang lebar sudah kita bahas, dan di sini kalau kita lihat sirahnya ini diringkas. Bayangkan ya, sirah Nabi selama 60 tahun lebih itu diringkas hanya dalam bentuk syair 100 bait syair. Luar biasa. Ini menunjukkan kalau orang ngeringkasnya nggak pinter, nggak bisa. Jadi ringkasan ini dalam bentuk bait syair itu nggak main-main. Mandumah yang dibuat itu nggak main-main. Susunan bahasanya dipilih yang bagus, kemudian kata-katanya dipilih yang bagus, yang ringkas bisa mewakili semua sekian banyak peristiwa. Jadi dalam satu bait itu ada banyak peristiwa dan itu bisa dijelaskan nanti. Insya Allah kita akan bahas satu persatu per baitnya, insya Allah. Nah, kita masuk ya. Saya tidak masuk di halaman buku di halaman 10 sampai halaman 18. Saya jelaskan nanti ketika saya masuk di mandumahnya ya, karena ada pembahasan itu. Baik, bismillah. Muqaddimah halaman 19 langsung. Ya. Ada yang sudah hafal ini? Belum ya? Insya Allah. Pelan-pelan. Nanti kita akan coba belajar menghafal sama-sama ya. Belajar untuk menghafal mandumah ini cuma 100 bait. Loh, menghafalkannya itu satu pertemuan cuma 1 baris saja. 1 bulan masa tidak bisa? Bisa lah. Insya Allah ya. Bismillah, kita mulai bulan ini sekarang. Baik, bismillah, kita bacakan matanya. Qala Syekhul Musannif, penulis kitab ini menyampaikan baitnya, yaitu Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, semoga Allah memuliakan beliau, mengampuni kesalahan-kesalahannya, mengangkat derajatnya, serta kita dimudahkan mengambil ilmu yang beliau tinggalkan dari yang disampaikan kepada para ulama dan yang ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Alhamdulillahil qadimal bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari, wa ba'daha kasiratar rasuli,
Mandumatan mujazatal fusuli. 2 baris ya? Loh, 2 baris itu. Jadi mandumah itu satu strip gini itu 1 baris, cuman nulisnya dibuat gini itu supaya kelihatan indah, gitu kan? Oh, bukan O ya, itu baris. Oh ya apa ini? Jelas kok. Oh. Saya ulang, saya ada penyebutan salah itu ya. Di buku matannya itu ada yang kurang, bukan salah ya, Qadimil Bari, bukan Qadimal ya. Saya tadi bacanya Qadimal. Saya ulang lagi, Al-Urjuzatu Mi'iyah fi dzikri hali asrafil bariyah. Jadi judul aslinya buku ini adalah apa? Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asrafil bariyah. Di sini tidak ada ya namanya aslinya. Oh. Ada, harusnya ada. Tidak ada halamannya ya? Baik. Jadi judul aslinya itu apa? Di matan akhirnya itu Al-Urjuzatu Mi'iyah fi dzikri hali asrafil bariyah li Allama Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, mutawaffa sana, meninggal pada tahun 792 Hijriah. Baik, kita baca ya bait-baitnya ya. Saya nggak baca 100-nya, tapi nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba baca dari awal sampai akhir. Atau mau dibaca sekarang? Nanti sajalah. Saya bacakan apa yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Bismillah. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa ba'duha kasiratar rasuli, mandumatan mujazatal fusuli. Ulang lagi ya. Alhamdulillahi al-qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa ba'duha kasiratar rasuli, mandumatan mujazatal fusuli. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa ba'duha kasiratar rasuli, mandumatan mujazatal fusuli. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa ba'duha kasiratar rasuli, mandumatan mujazatal fusuli. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Salatu apa? Terima kasih diingatkan. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa ba'duha kasiratar rasuli, mandumatan mujazatal fusuli. Sama-sama ya? Sama-sama ya, biar hafal ya. Kita ulang sampai 5 kali. Setelah itu ditutup. Bisa, insya Allah bisa. Kalau kita yakin dan kita niatnya tulus bisa. Hari ini targetnya hafal 2 bait. Harusnya 3, tapi tidak apa-apa 2 bait. Sama-sama ya. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa ba'duha kasiratar rasuli, mandumatan mujazatal fusuli. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa ba'duha kasiratar rasuli, mandumatan mujazatal fusuli. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa ba'duha kasiratar rasuli, mandumatan mujazatal fusuli. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa ba'duha kasiratar rasuli, mandumatan mujazatal fusuli. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma as-salatu 'alal mukhtari. Wa
وبعدها كسيرة الرسول مندومة موجزة الفصول الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول مندومة موجزة الفصول. Sudah hafal ya? Coba saya ingin tahu, ditutup sama-sama. Bismillah. Pokoknya kalau nggak hafal nggak saya mulai. Cuman 2 bait harus hafal. Karena faedah hari ini cuma 2 bait, insya Allah panjang itu. Hampir 1 jam. Bismillah. Ayo ya. Bismillah ya. Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu 'alal mukhtari wa ba'duha kasiratar rusuli mandumatan mujazatal fusuli. Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu 'alal mukhtari wa ba'duha kasiratar rusuli mandumatan mujazatal fusuli. Oh, masya Allah, luar biasa. Jadi kalau pulang dari sini ditanya, tadi dapat apa? Masya Allah. Baik, kita bahas ya. Bismillah. Jadi cara menghafal mantan itu memang begitu, diulang-ulang sampai 20 kali sampai 100 kali. 2 bait aja, enggak usah banyak-banyak. 1 bait, bahkan ada yang mengatakan 1 bait diulang sampai 100 kali sampai benar-benar hafal. Insya Allah bisa. Baik, insya Allah nanti di rumah diam-diam gitu ya sambil murojaah. Nah, kita bahas 1 bait yang pertama. Bismillah. Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu 'alal mukhtari. Segala puji bagi Allah, ya, segala puji bagi Allah di matan ada, nggak usah dicatat ya. Segala puji bagi Allah yang maha awal dan maha pencipta. Nanti kita jelaskan ya, sebetulnya makna aslinya qadim itu bukan maha awal, tapi ada penjelasan ulama nanti. Segala puji bagi Allah yang maha awal dan maha pencipta. Kemudian solawat Allah, solawat ya, solawat Allah semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-Mukhtar. Kita bahas satu persatu. Bada musannif, bada hadzal nazam atau bada hadzal nazam, mandumah ini, nazam ini itu diawali dengan kalimat alhamdulillah. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada kita tentang keutamaannya Allah. Nah ya. Jadi kalau kita lihat tulisan para ulama itu selalu diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Pasti itu. Di mana bada rahimahullah hadzal nazam, dimulailah penulisan ini oleh si penulis nazam ini, si penulis urjuza ini, yaitu Syekh Abdul Is Al-Hanafi rahimahullah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memuliakan Allah Ta'ala, untuk menyerahkan bahwa ini bisa saya tulis, ini karya ini bisa terjadi, semua nikmat ini turun, semua kenikmatan-kenikmatan dirasakan oleh hamba itu datangnya dari Allah, maka puji-pujian hanya untuk makanya diawali dengan apa? Alhamdulillahi al-qadimil bari. Itu tentang alhamdulillah ya. Alhamdulillah wa tsana 'ala Allah. Ini sanjungan bagi Allah Ta'ala. Jadi dipuji dulu Allah Ta'ala. Dan memuji Allah ini merupakan salah satu di antara adab dalam berdoa. Bukan cuma tulisan ya. Memuji-muji Allah ini salah satu di antara bentuk bagian banyak ibadah termasuk dalam urusan doa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, salah satu adabnya apa? Memuji-muji Allah dulu. Kemudian sholawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu banyak istighfar, baru minta permintaannya apa. Nanti ditutup lagi dengan sholawat. Nah, alhamdulillah dalam bait ini itu maknanya alhamd, jadi pujian itu adalah wasana Allah. Jadi ini adalah sanjungan bagi Allah Ta'ala, yang mana menunjukkan betapa pemuliaan kepada Allah merupakan bagian daripada kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Semakin kita sering memuji Allah, berarti kita semakin cinta dengan Allah Ta'ala. Semakin cinta dengan
dengan Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kalau kita ingin hitung la tusuha. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, termasuk nikmat mengkaji sirah dalam waktu yang ringkas dengan pembahasan yang ringkas. Ini tidak terjadi kecuali atas izin dari Allah Ta'ala. Ini. Kemudian alhamd, ini kalimat pertama. Kemudian lillahi, di sini ada kalimat Allah. Allah. Apa itu? Ismun min asma'i. Allah ini merupakan bagian di antara nama-nama Allah. Jadi kan alhamdu itu pujian, lillahi ini Allah, kalimat Allah Ta'ala itu ini adalah merupakan nama-nama Allah Ta'ala, bagian dari nama Allah. Nama Allah kan banyak. Yang kita tahu ada kurang lebih berapa itu? 99 nama. Itu luar biasa. Salah satunya adalah Allah Ta'ala. Dan nama ismu Allah ini, isim Allah ini, nama Allah ini mengembalikan semua nama-nama yang ada. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman itu? Allah. Ar-Rahim, siapa Ar-Rahim itu? Allah. Al-Malik, siapa Al-Malik itu? Allah. Jadi semua nama-nama Allah itu kembali kepada Ismul A'zam, yaitu Allah. Ini jamaah sekalian Allah. Makanya di sini dikatakan bahwa ini merupakan kembalinya nama-nama Allah Ta'ala yang ada. Yang kita tahu nama-nama Allah ini sangat banyak sekali, dan ini menunjukkan betapa nama-nama Allah Ta'ala ini sangat istimewa. Tapi nanti mengerucutnya kembalinya hanya kepada nama Allah yang satu, yaitu Allah sendiri. Kembali kepada Allah itu sendiri. Nah ini jamaah sekalian Allah. Dan ini sekali lagi kita katakan pentingnya kita untuk mengarahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Harus kembali kepada Allah. Ibadah, puji-pujian hanya kembali kepada Allah. Kemudian juga ibadah hanya kembali kepada Allah. Kita mengesahkan Allah dalam ubudiyah, kita mengesahkan Allah dalam ilahiyah, dalam ketuhanan, dalam ibadah, dalam rububiyah, dalam segala hal kita serahkan semuanya kepada Allah. Kembali ke sana semuanya. Kembali ke sana semuanya. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga kita akan belajar di sini tentang pentingnya untuk mengenal Allah dengan baik. Nah, penulis kitab ini, Syekh Abdul Is Al-Hanafi, ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya mensyukuri semua nikmat sekaligus mengenal siapa pemberi nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Makanya beliau bersyukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kalimat berikutnya yaitu Al-Qadimil Bari. Al-Qadim itu yaitu apa? Al-Qadim maknanya al-awwal alladzi laisa qablahu syai'un. Maknanya secara bahasa, al-qadim itu maknanya apa? Yang utama. Kok yang utama? Yang awal, yang pertama, yang sebelumnya belum ada. Di makna al-qadim yaitu apa? Al-awwal alladzi laisa qablahu syai'un. Ini maknanya daripada al-qadim. Nah, dijelaskan oleh para ulama di sini, makna daripada kalimat Al-Qadim di sini ini bukan sifat Allah. Nama Al-Qadim ini, penamaan Al-Qadim ini adalah khobar tentang Allah. Khobar tentang keadaan Allah Ta'ala, bahwa Allah itu yang pertama sebelum segala sesuatu itu ada. Bahwa Allah itu yang pertama sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi khobar ya, ini bukan merupakan bagian daripada nama-nama Allah Ta'ala, akan tetapi ini adalah khobar daripada Allah Ta'ala ya. Khobar daripada tentang bagaimana Allah Ta'ala itu bukan termasuk nama Allah Al-Qadim ini, tapi ini merupakan ya, informasi bahwa Allah itu yang pertama dan yang terakhir. Huwal awwalu wal akhiru. Dalam pembahasan akidah asma dan sifat kita akan selalu membahas tema itu. Makanya para ulama lebih senang menggunakan istilah yang ada dalam syariat, yaitu apa? Huwal awwalu.
wal akhir. Ini termasuk doa Nabi kan? Dan seterusnya. Ini kalimat atau redaksi yang sering dipakai oleh para ulama. Di antara para ulama yang mengingkari tentang penamaan Allah Ta'ala dengan sebutan Al-Qadim, itu diantaranya yaitu Ibnu Hazm. Dia menolak. Termasuk ulama-ulama lain. Bahkan dikatakan di sini waqad ankara dzalika katsirun minas salaf wal khalaf. Bahkan banyak ulama-ulama dari kalangan salaf dan khalaf itu mengingkari penggunaan nama Allah Ta'ala dilabelkan dengan kalimat Al-Qadim. Karena ini informasi bukan nama Allah. Informasi kalau Allah itu yang pertama. Informasi bahwa Allah Ta'ala adalah yang awal. Huwal awalu huwal akhir. Wal awalu wal akhiru. Ini yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Intinya di sini penamaan ini, makanya di sini diterjemahkan dengan kalimat yang maha awal, maksudnya yang maha pertama, maksudnya yang maha awal. Lebih tepatnya sebetulnya Al-Qadim di sini maknanya apa? Wal awal. Beliau Allah Ta'ala itu adalah zat yang pertama kali. Sebelum segala sesuatu itu ada. Al-awwal alladzi laisa qablahu syai'un. Jadi yang pertama kali sebelum segala sesuatu itu ada. Bisa dipahami kira-kira? Paham nggak maksudnya itu? Paham ya? Kemudian yang berikutnya Al-Bari. Apa itu Al-Bari? Kalau di sini dikatakan apa? Al-Bari. Maha pencipta, betul. Al-Bari itu adalah ismun min asma'illah. Al-Bari ini termasuk salah satu di antara nama-nama Allah. Dalam Asmaul Husna ada atau tidak? Al-Bari. Ini merupakan daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang mulia, yang sangat agung. Ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan maknanya adalah Al-Khaliqu lil makhluqat. Jadi beliau Allah Ta'ala ini adalah yang menciptakan semua makhluk. Allah itu menciptakan semua makhluk. Dan yang mengadakan yang tadinya tidak ada. Itu Allah Ta'ala. Jadi yang menciptakan semua makhluk. Siapa itu? Allah Ta'ala. Jadi yang menciptakan semua makhluk adalah Allah Ta'ala. Ini jamaah sekalian. Sehingga Ibu jamaah sekalian, ini yang juga merupakan hal yang harus kita tahu. Kita harus tahu tentang nama-nama Allah Ta'ala ini. Kita harus tahu tentang sifat-sifatnya. Dan kita belajar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini termasuk bagian daripada cara kita mengenal Allah. Cara terbaik mengenal Allah ya belajar nama dan sifat. Pasti nanti semakin akrab dengan Allah Ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Al-Bari. Kemudian tsumma sholatuhu ai, yaitu maknanya apa? Yang dimaksudnya di sini semoga Allah Ta'ala apa? Mencurahkan sholawat salamnya kepada siapa ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini penting jemaah rahimakumullah, sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu apa? Dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullah, beliau menyebutkan sholawatullahi thana'uhu alaihi, bahwa sesungguhnya sholawatnya Allah kepada Nabi itu apa itu? Sanjungan kepada Rasul. Saya nggak ada papannya. Kalau ada papan saya bisa katakan. Di mana? Oh di luar. Jangan kalau merepotkan. Merepotkan. Saya buat bagannya supaya enak. Baik, sambil nunggu ya. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Al-Bari di sini maknanya apa? Al-Khaliqu lil makhluk. Ya, Maha menciptakan segala makhluk yang ada. Jadi Allah yang menciptakan. Menciptakan langit, menciptakan bumi, dan semua yang selain Allah itu apa? Selain Allah itu pasti makhluk. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, ibu yang kami hormati, Allah Ta'ala yang mengadakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada. Wal maujidu laha, Allah Ta'ala itu yang mengadakan
sebelum segala sesuatu itu ada Allah yang mengadakan pertama kali. Baik, kita coba jelaskan sedikit ya. Menulis apa? Bagian apa? Baik, nanti saya belajar. Oh iya, makna daripada sholawatnya Allah Ta'ala dan sholawatnya malaikat. Makna daripada sholawatnya Allah Ta'ala dan sholawatnya malaikat kepada siapa? Rasulullah SAW. Apa maknanya? Kata Abul Aliyah, siapa yang mengatakan? Abul Aliyah rahimahullah. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, akhrajahul Bukhari riwayat ini. Berkata Abul Aliyah, kata Abul Aliyah, salatullah, jadi sholawatnya Allah kepada Rasulullah. Saya mau tanya dulu, apa dalilnya Allah sholawat? Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran, betul? Apa? Lu sering dibaca itu? Innallaha wa malaikatahu. Harus dikasih cetik dulu ya. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Orang sering mempertanyakan, kok Allah solawat? Kan sering gitu kan? Maka dijelaskan dari ulama, diantaranya Abul Aliyah. Apa maknanya solawatnya Allah kepada Nabi? Maknanya solawatnya Allah kepada Nabi apa? Yaitu at-thana, yaitu pujian. Ini makna solawat, pujian kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun solawatnya malaikat itu doa, doa kebaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai ya? Jadi kalau ada pertanyaan lagi, kenapa kok Allah solawat? Oh, nggak ngerti Anda, nggak pernah ikut kajian urjuzatu mi'iyah. Makanya itu bukan cuma zaman sekarang, sejak zaman dulu memang ada orang yang selalu menelurkan ide itu. Sehingga apa? Sehingga orang itu ragu-ragu, iya ya, Allah padahal Tuhan, katanya Rabbul Alamin, kok masih sholawat? Ini apa? Yang jadi Tuhan siapa ya? Kan gitu pertanyaannya. Maka kita tanya, berarti Anda belum memahami tentang firman Allah Ta'ala itu. Anda cuma baca teks dari Quran, gak ngerti pemahamannya, bagaimana cara memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Dijelaskan oleh ulama. Disitulah pentingnya kita merujuk kepada ulama-ulama yang sholih. Di antaranya Abul Aliyah, riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Jadi kata Abul Aliyah, sholawatnya Allah kepada Rasul yaitu apa? Puji-pujian, sanjung-sanjungan kepada Rasulullah SAW. Dimuliakan, di atas penduduk langit dimuliakan, di bawah penduduk bumi dimuliakan, semuanya dipuji. Itu Allah yang puji langsung. Dan kalau Allah sudah puji berarti luar biasa. Adapun salawatnya malaikat kepada Nabi yaitu doa-doa kebaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah clear. Syubhat yang sering dilontarkan oleh orang tidak suka dengan Islam sudah terjawab sekarang. Di sini ada faedah penting, Ibu. Coba kita lihat. Tsumma sholatuhu. Kok gak ada salamnya? Kan biasanya sholawat dan salam. Di sini ulama mencoba mengambil kesimpulan bahwa kita kalau bersolawat sama Rasul itu minimal adalah mengucapkan solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa lanjutan wasallim alaih itu tidak masalah. Paham ya? Dalilnya apa? Dalilnya ya tentang tentang perkara ini bolehnya memang seseorang memanggil atau membatasi itu, tapi para ulama mencoba menjelaskan kalau bisa, kalau memungkinkan dan memang seharusnya jangan dipotong sampai di sini. Karena ayatnya mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini kalimat yang pertama, dalil yang dipakai oleh orang yang mengatakan bolehnya minimal mengucapkan sholawat saja tanpa salam. Tapi di dalam riwayat yang lain disebutkan memang boleh juga sempurna mengucapkan sholawat dan salam. Bisa dipahami kira-kira? Jadi boleh orang itu mengucapkan Sallu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa wasalam itu boleh. Tapi kita kan sudah kebiasaan ya, sudah sempurnakan saja. Cuman
Kalau ada yang tanya, boleh nggak? Ini kok nggak ada salamnya, kok tsumma sholatuhu? Karena ada orang mempertanyakan itu. Salamnya mana? Boleh. Ini minimal yang boleh disampaikan dan ini yang dipegangi, termasuk dijelaskan oleh Ibn Abdul Is Al-Hanafi ketika menjelaskan di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Dijelaskan banyak. Baik. Sudah, itu tambahan saja. Kemudian tsumma sholatuhu 'alal mukhtari. Di sini dikatakan 'alal mukhtari. Apa maknanya 'alal mukhtari ini? Nabi pilihan. Berarti Rasul itu dipilih apa tidak? Dipilih. Rasul itu pilihan. Dan nggak boleh iri. Tidak boleh kita mempertanyakan, kenapa sih kok Ka'bah itu di Timur Tengah, kok nggak di Indonesia, kan lebih luas daerahnya, hijau, kan indah kalau seandainya dikelilingi oleh taman-taman gitu kan? Nggak boleh. Kenapa? Karena Allah yang menentukan bahwa Rasulullah yang jadi Nabi terakhir dan menutup, tidak ada yang boleh mengganggu keputusan Allah. Ini haknya Allah Ta'ala saja. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 75. Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaika rusula wa minan nas. Surat Al-Hajj surat ke-22 kalau saya tidak salah, ayat 75. Ini dalil kalau Rasulullah adalah nabi pilihan. Dalil kalau Nabi itu adalah manusia pilihan. Dan segala keputusan Allah tidak bisa diatur oleh makhluk. Gak boleh kita mengatur-ngatur Allah Ta'ala itu dengan seenaknya kita. Tidak bisa. Allah itu gak boleh diatur. Allah itu terserah. Keputusan Allah, apa yang memutuskan Allah itu memang haknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu yang berhak untuk mengatur dan menentukan. Kita gak bisa. Kita makhluk. Surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaika rasulan minan nas. Allah yang memilih. Al-Mukhtar itu maknanya al-mujtaba, yaitu pilihan. Allah yang memilih minal malaika rasulan wa minan nas, yang memilih rasul di kalangan para malaikat. Jadi di kalangan para malaikat ada yang menjadi rasul penyampai risalah, yaitu salah satunya adalah malaikat Jibril. Kemudian di kalangan manusia juga ada rasulnya, para nabi dan rasul, dan juga termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami kira-kira, Bu? Saya tanya dulu. Alal mukhtari maknanya apa? Nah, bahwa Rasulullah adalah manusia pilihan untuk menjadi nabi dan rasul. Dan Allah ketika memilih beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia pilihan, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan surat Al-Qasas ayat 68. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabb kalian itu, Allah Ta'ala itulah yang punya hak penuh menciptakan segala sesuatu dan yang memilih. Jadi kita nggak boleh kemudian kita katakan, kenapa kok Islam turunnya di Timur Tengah, gitu kan? Kenapa kok nabinya harus dari kalangan bangsa Arab? Kenapa kok kemudian syariatnya ruku itu harus begini, sujud itu harus begini? Kenapa kok ini tidak boleh? Kenapa? Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan Allah Ta'ala yang memilih siapa yang pantas. Tidak boleh diprotes. Tidak boleh kita protes. Sebagaimana keputusan Allah Ta'ala untuk memilih Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, tidak boleh protes. Bangsa Arab tidak boleh protes. Abu Jahal tidak boleh protes. Abu Lahab tidak boleh marah-marah. Kenapa? Karena memang Allah yang pilihkan. Yahudi tidak boleh jengkel. Kenapa kemudian nabi terakhir dari bangsa Arab? Tidak boleh. Kenapa? Allah yang memilih. Bahwa Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Tidak ada intervensi makhluk sama sekali. Wa yakhtar. Dan Allah yang milih. Tidak boleh kita protes, marah dengan Allah dalam urusan kayak gini, tidak. Nah, ini jamaah tsumma sholatuhu alal mukhtari. Ya,
tsumma sholatu ala mukhtari. Nah, ini menunjukkan betapa Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pilihannya yang seperti itu. Di sini jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari sekali lagi kita mulai untuk belajar untuk mulai mencintai Allah yang pertama, mencintai Nabi yang kedua, sering-sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rajin selawat, insyaallah nyambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Koneksi kita akan nyambung dengan beliau. Kita akan dimudahkan untuk bisa menerapkan sunnahnya beliau. Banyak fadilahnya sholawat itu, termasuk diantaranya menyelesaikan semua urusan hidup kita. Ada seorang sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bolehkah separuh doaku itu isinya sholawat? Boleh. Seperempat boleh, separuh boleh, 2/3 boleh, boleh. Kalau semua doaku isinya sholawat bagaimana? Sholawat dong, boleh. Apa kata Nabi? Boleh. Kalau kamu lakukan itu, Allah akan mudahkan semua urusanmu, termasuk urusan dunia. Dikuapakan kabeh. Makanya kalau ada masalah apapun, datang kepada Allah Ta'ala. Baca sholawat, baca zikir kepada Allah Ta'ala, nanti tenang. Kalau panjenengan misalkan punya masalah di rumah, sholawat kepada Rasulullah SAW, zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau punya masalah di kantor, sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat Allah SAW. Tenang nanti, minimal tenang lah. Yang paling penting bagi orang beriman itu tenang. Masalah selesai itu pasti. Kenapa? Janji Allah akan bantu orang beriman. Yang penting kan tenang dulu. Orang kalau tenang, menyelesaikan masalah itu jadi gampang. Iya apa tidak? Ya. Itulah yang pertama kali Allah berikan kepada orang yang berzikir kepadanya. Sebelum masalahnya nanti dibantu untuk diselesaikan sama Allah, pertama kali Allah turunkan ketenangan dalam diri orang itu. Tenang. Makanya orang kalau seandainya dia mengenal Allah dan kemudian sibuk berselawat kepada Nabi, hidupnya tenang. Bukan gak punya masalah, mungkin masalahnya lebih berat daripada orang yang gak pernah sholat. Tapi dia tenang. Kenapa? Memang Allah hadirkan ketenangan itu dulu. Dengan tenang nanti Allah akan bimbing. Tenang, diarahkan. Kamu harus cari solusi begini. Kamu harus cari solusi begini. Kamu harus cari begini. Kamu harus begini. Digampangkan. Baru nanti Allah mudahkan semua urusan. Itulah kenapa kalau kemudian sebagian orang mengatakan, kalau kemudian kita punya banyak masalah, kita punya banyak problem, banyak zikir kepada Allah Ta'ala, kemudian banyak salawat kepada Rasulullah SAW akan hilang, karena memang Allah kasih ketenangan dulu. Kalau sudah tenang, mikirnya jadi cemerlang, jadi gampang. Orang kalau lagi penuh otaknya dengan pemikiran, dengan masalah, sulit diajak berpikir logis. Yang terjadi apa? Emosi. Tapi kalau sudah tenang, nanti mikir solusinya jadi enak. Oh begini, oh begini, oh begini. Ini nanti terselesaikan. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian juga di antara poin yang pertama ini yang juga renungan bagi kita semuanya, pentingnya kita belajar tentang asma dan sifatnya Allah. Jangan lupa diupayakan untuk belajar tentang asma dan sifat. Ini penting. Mengenal Allah, terutama Asmaul Husna. Kan ada nama-nama Allah yang agung dan mulia itu Ar-Rahman. Apa sih Ar-Rahman? Gak cuma hafal loh. Kalau ayatnya, hadisnya sudah sering disampaikan kan? Barang siapa yang menghafalnya akan mudah masuk dalam surga, begitu kan? Hafal di sini, hafid ini di sini bukan cuma sekedar hafal dalam artian hafal di kepala, bukan. Tapi memahami isinya dan berusaha untuk ta'abbud, beribadah dengan sifat itu. Maksudnya apa Ustaz? Gini. Kalau kita yakin bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman, kita harus yakin betul kita bagaimana berinteraksi dengan nama-nama Allah Ta'ala itu. Interaksi dengan sifatnya Allah Ta'ala, Allah itu maha melihat, As-Sami' wal Basir. Allah maha melihat dan maha mendengar. Berarti apa? Hadirkan dalam diri kita dalam ubudiyah bahwa Allah sedang melihat saya, Allah mendengar semua yang saya obrolkan. Itu namanya ta'abbud, beribadah dengan nama-nama Allah Ta'ala. Gak cuma sekedar hafal. Sehingga apa? Kalau kita bisa sanggup menghadirkan nama-nama Allah dalam kehidupan kita, As-Sami', Al-Basir, kemudian juga Al-Aziz, maka akan lahir yang namanya muraqabah. Kita yakini, kalau kita sudah hadirkan bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan juga maha perkasa, bisa melakukan apa saja kepada kita, kita akan bisa mengatakan, Allah pasti melihat saya. Tenang aja. Dizolimi sama teman misalkan, ada orang zolim, punya utang nggak bayar misalkan, ada di sini.
Punya utang nggak bayar, wes serahkan urusannya kepada Allah. Allah nggak akan diam. Kenapa? Orang yang sudah pernah ngaji tentang asma dan sifat dia akan tenang. Kenapa? Dia yakin betul Allah melihat. Dan Allah nggak mungkin tinggalkan itu. Nggak mungkin Allah biarkan duitnya hilang cair. Oh, nggak mungkin. Tidak mungkin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang beriman. Tidak akan selama-lamanya. Tidak mungkin. Karena Allah sudah berjanji, siapa yang menjaga syariatnya Allah pasti akan jaga. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas, ihfadillaha, ya, jaga Allah, artinya jaga syariatnya, terapkan aturannya, jauhi larangannya, Allah akan jaga kamu. Begitu ada yang nyakitin, Allah turun tangan. Itu maknanya. Kalau kita semakin mengkaji tema ini, semakin kita ini benar-benar apa? Seperti perkataan ulama, kita nggak butuh dengan manusia, nggak butuh dalam tanda kutip ya. Bukan berarti nanti mau minta tolong sama orang, bunda, saya nggak butuh. Saya nunggu Allah yang membantu saya marketkan mobil. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak butuh ini, kita tidak begitu tertarik dengan apa yang di tangan manusia. Nggak berharap, biasa saja. Sesuatu yang istimewa yang dimiliki manusia dari urusan dunia tidak menjadikan kita itu terganggu. Ada orang punya mobil bagus, tenang kita. Masya Allah, semoga Allah kasih keberkahan atas mobilmu. Udah selesai. Gak ada cerita pingin ambisi untuk, waduh, kalau saya punya mobil ini, bukan berarti gak boleh punya cita-cita loh ya. Tapi bedakan antara cita-cita dengan ambisi. Kalau ambisi itu orientasi jelek, iya apa tidak? Tapi kalau cita-cita, silahkan selama tidak merusak urusan akhirat. Gak ada masalah. Orang dikasih rezeki punya mobil bagus, gak kepanasan, alhamdulillah nikmat. Tapi yang jelek, ambisi mendapatkan itu sampai lupa sholat, lupa ngaji, waduh, rusak. Tapi kalau fasilitas itu dipakai untuk ngaji, untuk ibadah, datang mengajar sini, pindah sana, bawa pun, waduh nikmat. Ya itu nikmatnya, saat nikmat-nikmatnya itu, harta paling nikmat ya begitu. Kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini jemaah saya maaf. Makanya semakin kita mengkaji tentang asma dan sifat, semakin kita ini benar-benar gak butuh dengan manusia. Bahkan Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah itu pernah mengatakan, beliau adalah seorang ulama yang sangat cinta dengan buku. Waduh, kalau sudah baca buku itu luar biasa semangat dan tulisannya sangat indah. Beliau punya kitab yang menceritakan tentang Indonesia. Beliau nulis kitab itu pernah pada tahun 40-an, 1940 atau 1950 datang ke Indonesia. Beliau itu melihat ini seperti surga negeri, hijau semuanya luar biasa. Beliau sampai memuji Indonesia dengan pujian luar biasa, dipuji orang-orangnya, dipuji kemudian masyarakatnya, dipuji peradabannya. Banyak beliau menulis kitab tentang itu. Jadi pulang dari sini balik ke negerinya itu nulis kitab tentang Indonesia. Saya nggak diterjemahkan buku itu ya. Itu kalau diterjemahkan bagus, luar biasa. Beliau mengatakan begini, sungguh aku tidak pernah merasakan kesepian sejak aku mengenal Allah Ta'ala. Sejak aku mengenal Allah Ta'ala. Jadi ketika beliau sudah mulai akrab dengan Allah Ta'ala, mengenal Allah dengan baik, udah gak butuh lagi. Tenang aja, ditinggal teman, ada Allah Ta'ala. Dizolimi orang, ada masalah. Diambil haknya sama orang, sabar, gak ada masalah. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Maka itu menjadi ketenangan bagi hidup. Makanya dan itu yang kita lihat, bagaimana orang-orang soleh itu demikian bertahannya dalam situasi apapun, karena mereka memang luar biasa dalam urusan apa? Dalam urusan yang seperti itu, sangat-sangat luar biasa. Ini diantara faedah dari bait saya yang pertama. Saya ringkaskan sedikit. Yang pertama yaitu yang kalau ada yang mau dicatat ya, silakan. Faedah yang pertama daripada bait yang pertama ini, alhamdulillahil qadimil bari, tsumma sholatu alal muhtari. Saya ringkaskan dari penjelasan tadi. Yang pertama yaitu apa? Anjuran untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat. Anjuran untuk sering bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Saya ringkaskan begini, nanti redaksinya diatur sendiri ya itu ya. Anjuran syukur atas segala nikmat. Yang kedua, yaitu apa? Pentingnya mengenal Allah Ta'ala. Pentingnya
CD-nya ya. Tidak apa-apa, nanti pertemuan berikutnya lah. Saya informasikan dulu aja. Supaya. Jadi yang kedua, pentingnya untuk mengenal Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala itu, kemudian nama-namanya, kemudian juga sifat-sifatnya yang sangat agung dan mulia. Itu kita pentingnya mengenal Allah Ta'ala. Ini kesimpulannya. Kemudian yang ketiga di antara perkara yang menjadi titik berat atau penekanan di sini yaitu apa? Anjuran bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam faedah-faedahnya, dan kita memahami tentang fikih sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga dan yang keempat, pentingnya belajar, pentingnya mengenal Nabi terakhir. Mengenal Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tekankan Nabi terakhir, kenapa? Karena ada orang nanti mengaku sebagai Nabi di akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah menjelaskan nanti akan datang pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, Dajjalun, para pendusta. Sebelum nanti datang Dajjal yang asli yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, sebelum itu nanti muncul Dajjalun. Siapa Dajjalun itu? Yaitu orang-orang yang nanti mereka itu para pendusta, sering ngarang-ngarang cerita, sering buat cerita-cerita palsu yang kelihatan supaya orang takjub dengan dirinya. Bahkan lebih daripada itu, yaz'umu annahum Rasulullah. Mereka menisbahkan, mereka menganggap dirinya adalah seperti Nabi. Jadi mengklaim diri sebagai Nabi dan Rasul. Ini sudah terjadi sejak zaman Nabi. Namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dan cerita tentang kedustaan Musailamah itu cerita yang lucu. Bahkan di kalangan orang-orang Quraisy sendiri itu tahu kalau ini sedang dusta. Sampai suatu ketika Musailamah itu mendengar Rasul mendapatkan wahyu surat Al-Fil itu. Nanti kita bahas ya tafsirnya surat Al-Fil. Itu disampaikan kepada Musailamah, Muhammad telah turun wahyu surat Al-Fil. Tolong kamu mana wahyumu tentang, ada nggak wahyu turun kepadamu? Maka apa yang terjadi jamaah rahmatullah? Musailamah mikir, terus kemudian baru buat sakit tentang gajah, belalainya panjang, telinganya lebar. Ketawa itu pemuka Quraisy itu. Pemuka Quraisy ketawa sambil dia mengatakan, ya Musailamah, wahai Musailamah, anta ta'rif, kamu tahu, wa ana a'rif, dan saya tahu bahwa kamu ini pendusta. Jadi apa? Sambil ketawa itu, sambil mengatakan apa? Kamu itu tahu, kalau kami ini tahu bahwa kamu itu dusta. Ya apa kira-kira gitu. Jadi kamu itu sebenarnya sudah tahu, kalau kami sudah tahu bahwa kamu itu bahwa itu kamu pendusta, kamu sedang bohong dengan wahyu tadi itu tentang gajah, belalainya panjang dan seterusnya tadi. Subhanallah. Ini saya garis bawahi dengan kalimat pentingnya mengkaji sirahnya Nabi itu. Salah satu titik beratnya adalah al-mukhtar tadi itu, Nabi pilihan. Dan kita harus memperlakukan Nabi memang beda. Tidak sama dengan perlakuan kepada manusia lain. Nabi itu punya perlakuan khusus yang memang kita harus melakukan dengan istimewa. Karena beliau adalah Nabi terakhir, Nabi penutup, dan sekaligus Nabi yang nantinya umatnya paling banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersama dengan rombongannya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitu apa? Di antara faedah daripada bait syair yang pertama ini, yaitu tentang apa? Iman kepada takdir Allah. Atau lebih tepatnya bukan iman, lebih tepatnya adalah apa? Menerima, ridho dengan takdir Allah. Ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Saya mau nanya, ini diambil dari mana?
Faedah ini kita ambil dari mana? Alhamdulillahil qadimil bari tsumma salatuhu alal muhtari. Kita bicara bait syair ini bukan rukun iman. Nanti kalau rukun iman bahasanya panjang. Ridho dengan takdir ini. Jadi kesimpulan yang kami tuliskan di sini itu kesimpulan dari satu baris itu. Oh ya. Ini anjuran untuk syukur. Ini yang pertama kan? Alhamdulillahi qadimil bari. Yang kedua, pentingnya mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah daripada sifatnya Al-Bari. Mengenal Allah itu adalah Al-Qadim, huwal awwalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batin, dan seterusnya dalam ayat dan redaksi hadis. Kemudian yang ketiga, anjuran bersalawat. Tsumma sholatuhu 'alal mukhtari. Kemudian yang keempat yaitu apa? Mengenal Nabi. Diambil dari mana ini? Nabi yang terakhir, mengenal Nabi yang terakhir. Tentang Rasulullah SAW yang diberikan sholawatnya. Nah, ini sama yang ini dalilnya sama. Ridho dengan takdir bahwa Allah yang mukhtar, Allah yang memilihkan bahwa Nabi menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kenapa ini penting? Mengenal ridho dengan takdir. Urusannya berkaitan dengan siapa Nabi terakhir. Karena ini menyangkut masalah akidah. Ada orang-orang tertentu yang mereka nggak yakin. Yang terakhir itu adalah Rasul. Tapi kalau Nabi belum terakhir, ada lagi. Makanya ada kelompok sesat yang dia mengklaim, saya ini bukan Rasul, Nabi. Afwan, kebalik. Mereka punya keyakinan apa? Khotamun Nabi. Rasul itu khotamun Nabi. Khotam itu, mereka pakai ilustrasi, pakai bahasa. Khotam itu cincin. Nah, Nabi itu penutupnya. Cincin itu supaya nutup plok, supaya nggak ada bukaannya. Itu kan harus ada ujungnya gitu. Nah, yang dikatakan khotam itu ujungnya itu, yang nutup plek. Bisa dibayangkan nggak cincin? Nah, khotam itu artinya cincin. Meskipun ada makna lain yaitu stempel. Tapi khotam di sini adalah apa? Cincin. Nah, mereka berpikir, kan itu khotamun Nabi. Nggak ada istilah, apa namanya, akhir daripada Nabi. Jadi mereka bermain dengan bahasa, padahal salah dalam pemahaman itu. Sehingga mereka punya keyakinan, Rasul itu nggak berhenti. Rasul itu tidak berhenti. Ada risalah yang mereka bawa, ada risalah yang kemudian mereka bisa sampaikan dan mereka mengklaim sebagai seorang nabi dan rasul. Wallah. Sehingga kita penting karena ada orang-orang tertentu, oknum tertentu kalau dalam masalah takdir bahwa rasul nabi terakhir yang paling benci tentang masalah ini adalah orang Yahudi. Jengkel betul karena mereka sudah menunggu lama. Nanti dijelaskan ya di situ. Mereka sudah menunggu lama kapan nabi terakhir itu turun, kapan nabi terakhir itu datang. Ternyata apa? Datangnya bukan di kelompok mereka, bukan dari Bani Israel, tapi justru malah dari bangsa. Makanya ketika si Buhairah, nanti ada ya kisah Buhairah itu kan. Ketika menjumpai Nabi, bawaan balik. Karena kalau ketahuan nanti dengan orang-orang Yahudi, dia pasti akan dibunuhnya. Nanti kisahnya panjang kita bahas. Sehingga di bait saya berikutnya nanti ada pembahasan itu. Makanya di sini jamaah rahimakumullah, ridho dengan takdir Allah bahwa Nabi terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segala keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan, nggak boleh protes. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala surat Al-Hajj ayat 75 dan juga surat Al-Qasas ayat 68 yang sudah kita bahas. Di mana Allah memilih Rasul dari kalangan para malaikat dan Allah yang memilih Rasul dari kalangan manusia. Kemudian warabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dengan ilmunya yang maha luas, dengan hikmahnya yang maha dalam. Maka yang paling penting dan beliau Allah Ta'ala itu adalah wa yukhtar, Allah yang mengatur, yang memilih. Gak boleh protes. Kenapa ini si fulan begini? Kenapa si fulan begini? Kenapa kok ini kaya? Kenapa kok ini miskin? Kenapa ini ganteng? Ini biasa saja? Kenapa ini hitam? Ini putih? Gak usah protes. Kenapa? Allah yang kasih itu. Ridho dengan takdir Allah. Berlaku umum khususnya dalam hal ini takdir Allah bahwa Nabi terakhir dari kalangan bangsa Arab yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena ridho kepada takdir ini banyak yang harus kita yakini nanti. Ini kita sampaikan di awal, nanti berkaitan dengan segala keutamaan Nabi kita harus ridho. Termasuk salah satunya adalah keistimewaan Nabi dari sisi mukjizat. Terus gak bisa protes. Memang Allah kasih.
Termasuk juga keutamaan Nabi dari beberapa hukum yang memang hanya untuk Nabi dan Rasul. Seperti misalkan punya istri lebih dari 4, kemudian juga punya kemampuan bermacam-macam. Gak usah protes, memang Allah kasih. Gak usah kita marah sebagaimana orang-orang yang punya pikiran nakal tentang Islam ini dengan mengatakan Nabi itu kok aneh ya, kok mau ya, padahal dia Nabi kok punya istri lebih dari 11, lebih dari 4 gitu. Tapi umatnya nggak boleh egois, nah itu bahaya. Ini yang pikiran rusak. Makanya saya kunci di sini. Kita sampaikan di sini ridho dengan takdir Allah. Terima. Ini keputusannya Rasulullah SAW. Ini keputusannya Allah Taala. Ini keputusannya Allah Taala yang memang diputuskan kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Beliau nggak pernah minta, tapi karena Allah yang perintahkan, dia sudah perintahkan. Mau diapain lagi? Ini takdirnya Allah. Ini keputusan Allah Taala. Dan saya sebagai seorang Nabi dan Rasul, kata Rasulullah, menerima. Apapun keputusan Allah diterima sama Rasul. Keputusan untuk kemudian harus kalah dalam perangan di perang Uhud, itu keputusannya Allah Ta'ala. Menang di saat perang Badar, keputusannya Allah Ta'ala. Udah diterima sama Nabi. Hampir kalah pada saat perang Hunain, itu keputusannya Allah Ta'ala. Gitu. Itulah diantara cara kita bermuamalah dengan takdir Allah Ta'ala. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala dari sisi takdirnya. Dan takdir Allah ini biasanya kita ini sangat marah kalau takdirnya nggak enak. Ya apa tidak, Bu? Ya, kalau takdirnya enak, jarang kita menyalahkan takdir. Saya ingin tahu ada orang dikasih takdir jadi kaya raya, itu marah-marah sama Allah, marah sembahyang bengi. Ya Allah, kenapa mau kayakan aku ya Allah? Ambil semuanya. Pernah ada orang kayak gitu? Masya Allah kalau ada ya. Nah ini subhanallah, luar biasa. Jadi kadang kita ini marah dengan takdir Allah kalau nggak enak. Nggak enak menurut nafsu kita loh ya. Tapi kalau menurut kacamata Allah semuanya baik. Karena dikunci dengan ayat yang menyebutkan apa? Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tapi itu jelek bagi dirimu. Dan bisa jadi engkau membenci sesuatu, tapi itu baik bagi dirimu. Dalam surat Al-Baqarah, dalam Quran surat Al-Baqarah itu. Ini jamaah makmum. Makanya kita belajar tentang hal ini. Nah, alhamdulillahil qadimil bari, tsumma sholatuhu ala al-muhtari. Masih ada waktu? Tinggal 15 menit. Ini kalau diteruskan kepotong. Coba kita singkatkan ya, mudah-mudahan. Kalau singkat nanti enggak bahasa panjang. Wa ba'du haka siratar rasuli mandumatan mujazatal usuli. Yang kedua, bait syairnya selanjutnya ini adalah sirah perjalanan Rasul dalam bentuk manzumah ringkas yang terbagi dalam beberapa pasal. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Rasul Hafizahullah, siratul rasuli, makna dari perjalanan Nabi ini, sirah secara lughawi, secara bahasa maknanya adalah thariqah, jalan. Kalimat sirah secara bahasa maknanya adalah jalan. Thariqah hasanah kanat aw sayyi'ah. Jalan yang baik maupun jalan yang jelek. Jadi perjalanan hidup yang baik dan perjalanan hidup yang jelek itu dipakai istilah sirah. Sirah secara bahasa thariqah, jalan yang baik maupun jalan yang jelek. Perjalanan hidup yang baik maupun perjalanan hidup yang jelek itu namanya sirah. Bisa dipahami? Nah, sedangkan sirah kalau itu dikaitkan dengan Rasulullah, ya, lakin idza udhifat. Jadi kalau seandainya dinisbahkan sirah Rasul, sirahnya Nabi, maknanya apa? Fahiya azka. Fahiya azka sirah ala itlaq. Maka itu maknanya adalah sirah yang baik tanpa kecuali. Karena seluruh perjalanan hidup Nabi itu baik. Saya ulang ya.
Siroh secara bahasa maknanya apa? Thariqah atau jalan yang baik, perjalanan hidup yang baik maupun perjalanan hidup yang buruk. Jadi kalau kita bicarakan tentang perjalanan hidup yang baik dan buruk itu secara bahasa menggunakan istilah siroh. Seperti perjalanan hidup kita pasti ada yang baik, ada yang buruk, namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau itu dinisbahkan siroh kepada Nabi, maka itu pasti adalah sebaik-baiknya siroh. Ada itlaq, tidak ada kecuali. Tidak terkecuali. Maksudnya apa? Semuanya baik. Jadi kalau sirohnya manusia selain Nabi itu ada baik dan buruknya, tapi kalau sirohnya Nabi itu semuanya baik sejak beliau lahir sampai dengan wafat. Itu secara bahasa. Secara istilah dzikru akhbarin Nabi. Jadi mempelajari atau mengkaji tentang sejarahnya Rasul sejak beliau lahir mengkaji sejarahnya Rasul sejak kabar-kabar tentang Rasulullah SAW sejak beliau lahir sampai meninggal dunia. Itu secara istilah. Secara istilah. Kalau tadi secara bahasa maka maknanya thariqah hasanah karena tausiyah baik perjalanan hidup yang baik maupun buruk. Kalau secara bahasa, secara istilah yaitu yang dimaksud dengan sirah Nabi yaitu apa? Mengkaji, mempelajari, mengingat atau menyebutkan tentang khobar-khobar, berita-berita tentang Rasulullah SAW sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Bisa dipahami kira-kira Bu? Nah, jadi yang pertama kita bahas sirah. Wa ba'duha kasirah. Sirah sudah kita bahas. Ar-Rasuli ai Muhammad khataman Nabi. Ar-Rasuli di sini yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Wa imamul awwalin wal akhirin shalawatu wassalamu alaihi. Imam yang pertama dan yang terakhir, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepadanya. Ini jamaah rahmatullah. Jadi wa ba'duha kasiratar rasuli maknanya apa? Penulis daripada manzumah ini, urjuzah ini, beliau menyebutkan saya nanti akan membahas tentang sirahnya Nabi ini, sirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya memuji-muji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, maka berikutnya di bab yang kedua ini atau baris yang kedua ini kami akan hadirkan sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk mandumatan mujazatul fusuli, yaitu dalam bentuk apa? Mandumah. Dalam bentuk mandumah. Apa itu mandumah? Nah, silahkan dibuka halaman 10. Penjelasannya panjang di situ. Tidak apa-apa ya. Kita sebutkan. Mandumah berasal dari kata nadhama, yaitu membuat. Sedangkan orang yang membuat nadham itu namanya adalah nadhim. Ini beda dengan syair. Kalau syair, ya syair menulis syair saja gitu kan. Tapi kalau nadhama itu biasanya ada ujungnya gitu kan. Ada ujungnya yang menggunakan apa? Menggunakan akhir yang sama. Qafiyah. Jadi istilahnya adalah muqaffa. Mandumah ini atau urjuzah ini dia itu di akhirnya itu ada muqaffanya. Muqaffanya itu dibuat semuanya sama. Itu muqaffa. Akhir daripada kalimat. Jadi kalamu mauzun al muqaffa. Jadi yang dimaksud dengan nadham di sini adalah apa? Susunan kata-katanya indah, nadhamnya ini menarik, wazannya juga bukan wazan, lebih tepatnya ujungnya itu ada qafiyah. Qafiyah itu ujungnya itu sama. Kalau di sini apa? Yang ujungnya sama. Saja, betul ya? Nah, itu. Pantun mungkin ya. Wallah, saya nggak menguasai tentang tata bahasa
yang ada, tapi yang jelas itu maknanya. Itu maknanya. Nah, kenapa ulama-ulama dulu itu sering nulis seperti ini, Ibu? Sering menulis seperti ini untuk memudahkan dihafal. Ibu kalau menghafal kitab sirah punyanya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfur itu yang tebalnya sekian, sanggup gak itu? Sak gitu Ustaz, sak baris saya lali. Menghafal sekian, mungkin ada yang bisa ya. Saya tidak mengatakan tidak bisa, mungkin ada yang bisa tebalnya sekian. Tapi insya Allah kalau dalam bentuk bait syair akan lebih mudah dihafal. Lebih mudah untuk dihafal dalam bentuk nadhom semacam ini. Sehingga di sini disebutkan oleh para ulama, faedah daripada pembuatan nadhom apapun itu, termasuk nadhom yang kita bahas ini atau urjuzah yang kita bahas ini, yaitu apa? Yang pertama yaitu membantu untuk apa? Untuk menghafal ilmu. Membantu untuk menghafal ilmu, membantu menghafal. Di sini disebutkan begitu. Nah, jadi apa namanya? Fungsinya yaitu apa? Untuk memudahkan kita untuk menghafal cabang ilmu yang kalau seandainya kita menghafalnya dalam bentuk prosa, karangan panjang akan kesulitan. Maka dinadhomkan sehingga orang lebih mudah hafal. Makanya ada orang sampai hafal alfiyah 1000 bait syair. Alfiyah di sini ada macam-macam ya. Ada Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu, ada Alfiyah Al-Iraqi dalam ilmu sirah, dalam ilmu hadis. Kemudian juga ada Mandumah Baikuniyah itu dalam ilmu hadis juga istilah-istilah. Kemudian juga ada yang lain-lainnya, ada banyak. Matan-matan dalam bentuk urjuzah, dalam bentuk apa namanya? Nadhom semacam ini itu sangat banyak. Sangat banyak. Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Dan itu enak. Ibu kalau hafal ini itu menyebutkan sesuatu akan mudah. Contoh ya, di beberapa nadhom itu ada menyebutkan tentang siapa istri Nabi dan anak-anaknya. Kalau ngapalin kadang sulit, tapi kalau dalam bentuk nadhom itu nanti kita akan mudah untuk menghafalnya. Termasuk istri anak yang laki itu berapa, anaknya Rasul yang laki berapa, anaknya yang perempuan berapa, dan nama-namanya siapa. Maka itu semuanya sangat mudah dipahami kalau seandainya apa? Seandainya dia menggunakan nadhom. Itulah diantara enaknya kalau kita belajar nadhom semacam ini. Makanya selesai dari bab ini, minimal kita bisa cerita tentang sejarahnya Nabi tanpa bawa buku. Ya betul, kalau hafal ya. Tapi kalau seandainya nggak hafal pun, yang penting paham setiap baitnya, itu nanti cerita itu seperti orang lancar. Insya Allah. Ini jamaah sekalian. Itulah diantara fungsinya daripada mandumah. Di sini ditekankan. Dan cara untuk menghafal mandumah di halaman 15, silakan bisa dilihat. Kadang di sini mungkin saya tidak tahu. Di sini ada target hafalan matan-matan ilmiah gitu, tidak ada ya. Kalau misalkan memungkinkan, ini tidak memberatkan loh ya, tidak memberatkan, semampunya. Kalau ingin menghafal halaman 15, berapa sih yang harus dihafal? Karena biasanya orang kalau lagi semangat-semangatnya menghafal, waduh saya mau hafal 1 lembar Ustaz. Oh, seminggu tok mari ngono ya. Caranya bagaimana? Ikuti panduan ulama. Di sini dijelaskan, jika matan yang hendak kita hafal adalah matan hadis, maka hafalkan 1 hari tidak lebih daripada 3 hadis. Kalau sulit 3 hadis, 1 saja. 1 hari 1 bulan 30 hadis. Kalau matanya itu dalam bentuk prosa, maka hafalkanlah susunan kata jangan sampai lebih daripada 5 baris. Prosa maksudnya apa? Teks tulisan itu. Nah, ngapalkannya 5 baris.
Dan kalau yang dihafal itu dalam bentuk mandumah semacam ini, maka tidak lebih daripada 3 bait. Nah, ibu sudah 2 bait tadi itu. Masih hafal? Alhamdulillahi qadimin bari tsumma sholatuhu alal mukhtari. Nah, sudah hafal. Masya Allah, luar biasa. Gak sampai 1 jam hafal 2 bait. Itu hebat loh, luar biasa. Di tengah kesibukannya panjenengan loh ya. Beda kalau di pondok, saya nggak kaget. Kalau anak pondok hafal ini sudah nggak kaget saya. Kenapa? Memang pekerjaannya begitu. Tapi panjenengan kan enggak. Sampai rumah kan masih mikir bawang ikis. Dan mikir saya gitu ya. Iya apa tidak? Pelonjoan turun mari, terus kemudian harus masak untuk suami dan lain sebagainya, ngurus anak juga. Hafal 2 bait dalam waktu 1 bulan itu hebat. Loh, iya betul. Loh, di tengah kesibukan jenengan loh ya, di tengah kesibukan. Saya tidak bicara yang kemudian di pondok. Sekali lagi, kalau anak pondok hafal ini, kalau nggak hafal kebangetan. Kenapa? Mereka punya banyak waktu yang banyak, nggak mikir masalah rumah, nggak mikir masalah masakan, nggak mikir pokoknya sampai bulan duitnya lancar ya aman ya. Iya apa tidak? Iya. Tapi di tengah kesibukan jenengan semuanya, jenengan bisa menghafal matan ini luar biasa. 2 bait itu pertahankan sampai 1 bulan. Gak apa-apa. Nanti besok pagi. Nah, di sini cara menghafalnya ada di halaman 15. Monggo silakan dilihat sebagai penutup. Cara menghafal sebuah matan, ulangi sebanyak 20 kali bagian yang ingin dihafal tanpa melihat teks. Tapi saya sarankan kalau bisa melihat teks dulu. Ulangi 20 kali melihat teks, kemudian setelah itu ditutup. 20 kali aja. Tapi tadi panjenengan semuanya 5 kali atau lebih, itu sudah langsung hafal. Luar biasa, insya Allah. Setelah sholat asar dan maghrib, ulangi sebanyak 20 kali. Nah, di sini ibu, kalau ingin mengulang hafalan, itu setelah sholat asar sama maghrib. Kalau nambah hafalan kapan? Subuh. Kenapa? Subuh itu masih belum umumnya, orang masih belum mikir belonjoan. Tapi kalau sudah masuk jam 6, nah itu atau jam 5, setengah 6, nah itu sudah mulai mikir itu. Nyiapkan sekolahnya anak, kemudian masakan sarapannya suami, macam-macam itu mulai mikir. Itu agak susah itu, disuruh ngapalkan alhamdulillahilladzi. Ini suatu agak. Bisa dipahami gitu ya? Nah, kemudian yang ketiga, besoknya kalau sudah hafal, nah besok ibu-ibu tugasnya menghafal sebelum menambah hafalan baru. Kalau mau nambah, tapi kalau tidak diulang-ulang lagi aja 2 bait itu di besoknya sebanyak 20 kali tanpa melihat teks. Demikian seterusnya. Kalau sudah 20 kali hafal, mau nambah lagi 2 bait lagi, ya monggo silakan. 2 bait. Pokoknya yang penting setiap kali hafal selesai 2 bait, mau nambah 2 bait, ulangi dulu 20 kali. Kemudian hari itu ditambah 2 bait, nanti di ujung hari yang kedua itu diulang 4 bait itu 20 kali. Demikian seterusnya. Iya, tidak apa-apa. Nah itu, makanya harus punya rekamannya ini. Harus punya rekamannya. Kalau sempat nanti saya berikan ke panitia. Saya punya potongan per bait. 1 bait diulang sampai 100 kali. Itu ada potongannya. Saya ambilkan dari salah seorang ulama penuntut ilmu di Timur Tengah, yang salah satu channel YouTube yang mengumpulkan seluruh matan-matan ilmu dipotong-potong dalam bentuk 1 bait saya. 1 bait. Jadi sepertinya ada 100 file, tapi 1 filenya diulang sampai 100 kali. Alhamdulillahil bari, tsumma sholatu alal mukhtari. Alhamdulillah diulang sampai 100 kali. Jadi dengarkan itu saja sambil ngerajang bawah. Itu insya Allah hafal. Nanti kalau sudah hafal 100 kali, baru bait yang kedua diulang 100 kali. Baik, ini caranya. Kemudian yang keempat, kemudian bacalah tanpa teks seluruh hafalan dari awal matan hingga baris terakhir yang telah dihafal sebanyak 20 kali sebelum masuk bagian hafalan baru. Setelah itu mulailah dengan menghafal bagian baru dengan cara yang sama pada 4 poin yang di atas. Ulangi cara ini dari hari hingga hafalan matan itu selesai dan hafalan matan melekat dalam di dalam benak kita. Nah ini di sini disebutkan Abu Ishaq As-Shirazi mengulang hafalannya sampai 100 kali dalam sehari.
Al-Harisi terbiasa mengulang hafalannya sampai 70 kali dalam sehari. Ibnul Jauzi berkata, Al-Hasan Ibnu Abi Bakar An-Naisaburi mengisahkan kepada kami bahwa ada seorang ahli fikih yang senantiasa mengulang pelajarannya di rumahnya. Maka seorang nenek yang tinggal di rumahnya berkata, demi Allah aku telah hafal. Yakin ya? Tonggolnya sampai hafal, saking seringnya murojaah. Jadi kalau pulang suaranya dikencengin, dilantangkan itu, tetangganya apa? Sampai hafal. Subhanallah. Lalu kemudian, ceritanya belum selesai. Demi Allah aku telah menghafal apa yang telah engkau ulang-ulang. Maka dia berkata, kalau begitu coba kau tunjukkan padaku hafalanmu. Maka dia menunjukkan hafalannya. Beberapa hari kemudian sang ahli fikih itu berkata kepada nenek tersebut, coba nek tunjukkan hafalanmu atas pelajaran yang selalu kau ulangi. Lalu dia menjawab, aku sudah tidak hafal lagi. Kenapa? Karena saya mengulangi hafalanku agar apa yang terjadi padamu tidak menimpa dirimu. Apa kesalahannya dari tetangga yang tadi? Yang tadi sempat ngomong saya ingin jadi tetangganya. Nah ini lihat, ternyata tetangganya tidak mengulang-ulang, sedangkan ulama ini mengulang-ulang terus. Tetangganya lupa murojaah, sudah hafal tapi mulai diulang murojaah. Sehingga apa yang terjadi? Ulamanya tetap hafal, tetangganya lali. Sekarang berumur namanya. Ini jamaah sekalian Allah, di antara cara kita menghafal matan yang ada. Saya berhentikan dulu, berarti kita masih pada ayat yang kedua. Insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan lagi. Biidznillah. Bisa dipahami ya, Bu? Nah, silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya Allah. Jelas apa tidak? Panjenengan senang saya jelaskan detail semacam ini atau langsung dibaca ya? Detail saja ya. Pokoknya sabar, 1 bulan 2 bait. 1 bulan 2 bait. Mudah-mudahan kalau istiqomah bisa selesai. Tapi harus sabar pokoknya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang bisa disampaikan. Jangan sampai lupa diulang lagi bait yang sudah dihafal, ya. Sehingga bulan depan harus ada 4 hafalan, 4 bait, ya. Sebelum mulai kalau bisa dihafal 2 bait berikutnya. Insyaallah dimudahkan sama Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat, ilmu yang melahirkan amal soleh dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Allah jadikan kita semuanya istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.